Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Corner Student bersama saya Jumadil Yusra. Pada video kali ini kita akan bahas tentang Customer Relationship Management. Nah, apa itu CRM? Kita perlu tahu dulu bagian dari CRM ini. Nah, coba kita penggal antara CRM ini. Yang pertama ada customer, yaitu pelanggan. Yang kedua ada relationship, berarti hubungan. Yang ketiga ada manajemen, yang berarti mengelola, mengatur. Demi apa? Demi mencapai dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjalin hubungan jangka panjang terhadap pelanggan tersebut. Sangat penting sekali kalau CRM ini diterapkan dalam suatu bisnis yang Anda jalankan. CRM juga melibatkan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan data dan menganalisis perilaku dari suatu pelanggan. Ingat, pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan yang setia dan merekomendasikan produk atau layanan jasa kepada orang lain untuk menggunakannya. Sebaliknya, pelanggan yang tidak puas akan memberikan ulasan negatif terhadap bisnis yang Anda jalankan. Pentingnya manajemen hubungan pelanggan atau CRM tidak bisa diabaikan dalam bisnis yang kita jalankan pada era digital saat sekarang ini. Karena manajemen hubungan pelanggan atau CRM melibatkan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan data pelanggan dan menganalisis perilaku dari suatu pelanggan. Pelanggan bukan hanya melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Namun, pelanggan memiliki kemampuan dalam menganalisis apa yang dibutuhkan. Penentuan keputusan ini berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, serta ikut mempengaruhi jumlah, kuantitas, atau barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh sebab itu, pelanggan secara intensitas akan berinteraksi secara berulang dan kontinu. Kalau kita berbicara tentang CRM, maka kita kupas dulu 10 jenis dari pelanggan tersebut atau customer. Yang pertama, loyal customer. Pelanggan jenis ini merupakan pelanggan yang loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini dilihat dari tingkat kepuasan mereka yang tinggi, bahkan sangat tinggi, terhadap produk maupun layanan yang diberikan. Contoh, mereka yang loyal terhadap sebuah merek dari sebuah perusahaan smartphone. Mereka akan selalu menunggu dan menantikan rilis produk atau generasi yang ditawarkan pada era-era berikutnya dan cenderung mengabaikan produk lain yang datang. Yang kedua, diskon customer. Pelanggan jenis ini merupakan pelanggan yang loyal kepada produk atau layanan yang diberikan di saat perusahaan memberikan diskon terhadap produk dan layanan yang diberikan. Contoh, sebuah mall atau hypermart menyediakan diskon 70% pada saat hari libur. Mengapa? Karena hari libur, tingkat kunjungan kepada mall atau hypermart mengalami peningkatan. Maka, sebuah perusahaan tadi akan berusaha memberikan diskon yang besar agar pelanggan yang datang dalam jumlah besar memperhitungkan dengan cermat laba apa yang mereka peroleh dalam pemberlakuan diskon yang diberikan oleh suatu mall tersebut. Yang ketiga, need-oriented customer. Pelanggan jenis ini hampir sama dengan loyal customer. Bedanya adalah need-oriented customer sangat spesifik dan memilih produk tertentu saja yang sesuai dengan kebutuhan dari suatu pelanggan. Umumnya pelanggan jenis ini adalah pelanggan yang lama menggunakan suatu produk dari suatu merek dengan ketergantungan. Contoh, pelanggan dari suatu seri X dari sebuah perusahaan smartphone tidak ingin beralih ke seri Y atau seri yang lain, atau memilih perbaikan dan layanan servis dari seri yang digunakan. Yang keempat, high volume customer. Pelanggan jenis ini adalah transaksi dalam jumlah besar yang tidak selalu dari perusahaan, baik untuk dikonsumsi maupun untuk orang lain. Contoh, seorang ibu rumah tangga yang membeli perlengkapan bayi dalam jumlah besar pasti meliputi kebutuhan dari si bayi tersebut.
ada popok, ada sabun, dan sebagainya, kebutuhan bayi, atau seperti percetakan yang akan membeli pasokan dalam jumlah besar, dan seperti apotik yang memperoleh pasokan obat dalam jumlah besar. Yang kelima, benchmark customer. Pelanggan jenis ini merupakan pelanggan yang dapat memicu pelanggan-pelanggan lain untuk menggunakan produk atau layanan jasa yang diberikan atau ditawarkan perusahaan. Umumnya, benchmark customer didominasi oleh public figure seperti tokoh masyarakat ataupun artis. Nah, benchmark customer merupakan salah satu andalan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis yang mereka jalankan untuk dapat mempengaruhi produk atau layanan yang ditawarkan. Yang keenam, door opener customer. Pelanggan jenis ini merupakan pelanggan yang turut berjasa kepada perusahaan karena ikut serta untuk membukakan jalan untuk distribusi produk atau layanan kepada konsumer. Mereka dapat meliputi seperti distributor, supplier, hingga konsumen akhir. Yang ketujuh, high feature lifetime value customer. Artinya, pelanggan jenis ini khusus memiliki potensi untuk kedepannya mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedelapan, inspiring customer. Pelanggan jenis ini dapat menginspirasi orang lain atau masyarakat, khususnya supplier, agar menjadi pelanggan dengan mengedepankan kelebihan berupa keuntungan yang dapat diperoleh atau laba, pengurangan biaya, atau komisi yang diperoleh. Dan pelanggan jenis ini merekomendasikan layanan perbaikan untuk menjadikan produk menjadi lebih baik lagi. Yang kesembilan, wanderer customer. Pelanggan jenis ini tidak selalu menguntungkan perusahaan. Kenapa? Sebab mereka tidak terlalu fokus untuk melakukan transaksi atau pembelian terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Loyalitas mereka hampir dikatakan tidak ada. Jika menemukan perbandingan produk atau layanan yang lebih baik, maka dia tidak ragu untuk pindah ke merek lain tersebut. Yang ke-10, impulsive customer. Pelanggan jenis ini adalah pelanggan yang berpotensi lebih tinggi bagi perusahaan jika ditangani dengan baik dan memanfaatkan CRM. Impulsive customer sangat cermat dan teliti dalam keuangan, sehingga mereka akan sangat teliti dan memutuskan produk atau layanan mana dipilihnya. Customer relationship management membutuhkan yang namanya orientasi pelanggan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, cost-oriented customer. Orientasi ini berfokus dan lebih selektif di dalam memilih produk atau jasa yang ditawarkan, yang meliputi harga yang lebih murah, baik dari segi produk maupun jasa yang ditawarkan, hingga ke bagian layanan ataupun garansi. Contoh, pelanggan membeli produk bekas atau second, pelanggan membeli produk diskon atau murah, atau pelanggan yang mencoba dengan layanan perbaikan yang ditawarkan seperti service. Yang kedua, value oriented customer. Dalam hal ini, pelanggan tidak mempermasalahkan harga atau biaya yang dikeluarkan terhadap produk atau layanan yang dibutuhkan, sebab pelanggan mampu memprediksi bahwa produk atau layanan tersebut bermanfaat dan memiliki keuntungan ke depannya, dikarenakan ada faktor kualitas, prestasi, dan performa. Yang ketiga, teknologi oriented customer. Dalam hal ini, pelanggan sangat memperhatikan perkembangan teknologi terkini, karena ini berkaitan dengan kebutuhannya. Sehingga pelanggan jenis ini merupakan salah satunya adalah smartphone atau software dan hardware dengan fitur-fitur terbaru pada setiap rilis versinya. Contoh, HP-HP pintar yang sangat banyak nanti bisa kita sebutkan satu persatu, dan aplikasi yang dibutuhkan para media sosial untuk melakukan bisnisnya, baik itu TikTok, Instagram, dan sebagainya. Media sosial ini sangat berpengaruh dengan perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh customer tadi, yaitu teknologi oriented customer. Mengapa manajemen hubungan pelanggan itu penting? Manajemen hubungan pelanggan adalah kunci sukses dalam menjalankan bisnis. Dalam era di mana persaingan semakin ketat, mempertahankan pelanggan akan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, manajemen hubungan pelanggan sangat penting untuk memastikan pelanggan akan tetap loyal dan terus membeli produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan.